Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Eko Sudarto, Ketua Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Sidoarjo. Di sini saya memimpin Komite Seni Rupa. Itu bukan hal yang mudah. Banyak tantangan di situ. Makanya dalam tantangan itu kita ingin menunjukkan kepada dunia luas, terutama kepada pengurus Dewan Kesenian Sidoarjo dan juga kepada seniman-seniman yang ada di Sidoarjo. Di sini kami punya beberapa program kerja. Di antara program kerja yang sudah kita laksanakan adalah pelaksanaan muralisme yang bertajuk Morganik, yang mengandung arti kepanjangan dari mural generasi Pandi. Karena pada saat itu kita dalam masa pandemi virus corona, di mana di situ ruang gerak daripada seniman itu sangat terbatas karena dengan aturan ataupun peraturan pemerintah yang melarang untuk kita berkerumun dan lain sebagainya, sehingga ruang gerak kita di lingkup umum itu juga sangat-sangat kurang. Maka dari itu kita dari Komite Seni Rupa membuat program kerja yaitu Morganik. Di situ memberikan semangat baru dalam era pandemi seperti itu. Di mana sasaran daripada Morganik itu adalah memberikan semangat motivasi kepada seniman-seniman yang mungkin dalam kondisi pandemi itu sangatlah tidak ada kegiatan berkesenian, ya. Maka program kita ini menjajaki, terutama menjajaki terhadap beberapa teman-teman seniman, memberikan wadah kepada mereka agar supaya mereka lebih untuk menciptakan karya-karya yang bagus dan bisa dinikmati oleh beberapa pihak-pihak yang menikmati karya-karya tersebut. Acara program kerja Morganik itu kan kita tidak mengundang banyak seniman. Di situ ada beberapa seniman yang memang kita ajak dan yang kita anggap orang-orang yang tidak susah kita ajak, karena memang waktu itu sangatlah mepet. Nah, berangkat dari kita mengambil atau melibatkan beberapa seniman itu, dan akhirnya setelah kegiatan itu selesai dan boleh dikatakan mungkin berhasil, nah, itu banyak teman-teman seniman yang menanyakan bahwasanya, loh, saya kok tidak diajak, padahal saya juga seniman Sidoarjo. Apakah di situ tugasnya Dewan Kesenian Sidoarjo melalui Biro Seni Rupa seperti itu? Jadi kita diberi pertanyaan oleh teman-teman seniman seperti itu. Nah, dari situ makanya kita dari Komite Seni Rupa yang saya pimpin itu untuk menjajaki, karena memang kepemimpinan saya ini kan baru. Nah, kepingin menjajaki bagaimana sih geliat rupa-rupa yang ada di situ. Yang akhirnya memang benar bahwa seniman-seniman di Sidoarjo itu semuanya pada tanya, loh, saya kok tidak diajak? Lah, akhirnya saya ngomong ke teman-teman, nanti kita program kerja yang kedua ada pameran yang sifatnya itu umum lintas generasi yang saat ini sedang kita laksanakan. Nah, oleh karena itu berangkat dari Morganik itu adalah awal program kerja yang sudah kita laksanakan dan boleh dikatakan berhasil walaupun masih banyak kekurangan yang banyak kita evaluasi ke depan supaya program kerja Dekesda ini benar-benar ada slogan di situ, Dekesda dadi dulure seniman Sidoarjo. Itu yang kita harapkan bersama. Nah, dari Morganik itu sendiri, kebetulan saya juga ketua komite, juga ketua program kerja itu yang kita laksanakan. Di situ mengambil
tema organik karena memang kita kepingin bener-bener seniman yang ada di Sidoarjo itu menggeliat kembali, bersemangat kembali di dalam berkarya. Oke, kemudian setelah program organik, setelah mulai beberapa evaluasi di situ, program kerja yang kedua adalah pameran lukisan bersama lintas generasi yang bertajuk Wajik Gledhik. Di situ memberikan filosofi wajik gledhik itu adalah jajanan dari ketan yang sangat lengket. Dari filosofi itu kita sebagai Komite Seni Rupa mengadakan pameran itu adalah untuk menyatukan seniman-seniman yang ada di Sidoarjo tanpa memandang kasta, tanpa memandang senioritas dan lain sebagainya. Kita duduk bersama-sama untuk memajukan seni lukis di Sidoarjo khususnya dan umumnya nanti mungkin ke ranah nasional dan mungkin internasional. Di dalam tema Wajik Gledhik itu pameran itu dibuka langsung oleh Mas Dibyo, yang notabene Mas Dibyo itu adalah seniman lokal dari Pacitan yang sekarang tinggal di Tuban dan sekarang go internasional. Februari mendatang, bulan Februari tahun depan kalau tidak ada kendala, beliaunya itu sudah berstudio di Korea Selatan dan difasilitasi oleh pemerintah Korea Selatan itu sendiri. Di situ maksud kami sebagai penyelenggara pameran ini melalui program kerja yang dilaksanakan oleh Dekesda itu membuat suatu statement agar supaya teman-teman daripada berupa di Sidoarjo dan tidak dari Sidoarjo saja, ada dari Gresik, ada dari Pasuruan, ada dari Batu, ada dari Mojokerto dan juga Surabaya, yang intinya di dalam kegiatan itu supaya ada semacam hubungan yang tidak hubungan itu sesama kota Sidoarjo saja, ada dari beberapa kota yang lainnya. Maksudnya di situ adalah mungkin ketika nanti teman-teman daripada seniman dari kota lain itu mengadakan event ataupun apa, itu bisa mengajak seniman-seniman dari Sidoarjo. Yang poin intinya daripada pameran itu adalah menunjukkan karya-karya kita yang patut dan untuk bisa dinikmati, sehingga ketika bisa dinikmati itu bisa menghasilkan nominal uang. Dan itu sendiri tujuan kita sebagai Dewan Kesenian Sidoarjo adalah memberikan wadah seniman-seniman itu untuk bisa mencapai pasar-pasar lukisan yang dimiliki oleh seniman-seniman Sidoarjo itu sendiri. Pameran Wajik Gledhik ini bukan hanya pameran saja. Di situ juga diadakan diskusi seni, khususnya seni rupa atau seni lukis yang secara langsung diisi oleh Mas Dibyo itu sendiri, yang skalanya sudah internasional. Dengan maksud dan tujuan kenapa kita mengadakan diskusi bersama Mas Dibyo, bukan lain dan bukan tidak, yaitu untuk mentransfer pengalaman atau ilmu yang dimiliki oleh Mas Dibyo, sehingga perupa-perupa yang dari Sidoarjo khususnya dan umumnya peserta dari kota lain itu bisa meniru minimal fightingnya beliau. Nah, ini yang kita maksudkan kenapa kita mengundang narasumber Mas Dibyo sebagai narasumber daripada diskusi seni tersebut. Perlu kita ketahui di dalam pameran ini tidak hanya diikuti oleh beberapa pelukis-pelukis senior, akan tetapi juga ada pelukis-pelukis junior. Tetapi di sini kita sebagai Komite Seni Rupa tidak mengklaster hal tersebut. Nah, dengan tujuan pameran ini lintas generasi ini, bahkan ada beberapa seniman yang sudah meninggal, kita mengcalling keluarganya
untuk mengikuti partisipasi pameran di dalam program kerja yang dilaksanakan oleh Komite Seni Rupa ini. Dengan maksud dan tujuan bahwasannya Komite Seni Rupa tidak hanya mengangkat seniman-seniman yang masih berkesenian atau masih hidup, akan tetapi juga memikirkan keluarga daripada seniman-seniman atau pelukis yang sudah almarhum atau sudah meninggal. Ke depan kita mempunyai program kerja yang termasuk berkesinambungan dengan kegiatan atau program kerja yang kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Mungkin setahun ke depan kita akan membuat gebrakan-gebrakan baru yang nantinya agar supaya maksud dan tujuan adalah bisa memajukan seniman di Sidoarjo khususnya dan umumnya seniman-seniman di kota lain, seperti itu. Mungkin kita mengadakan acara program kerja yang berupa pameran yang lebih besar, atau kita mengklaster-klaster mereka yang patut dipamerkan dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya program kerja dalam rangkaian pameran seni rupa ini nantinya juga ada workshop yang bertajuk watercolor. Di situ sebagai narasumbernya adalah teman kita sendiri dari Komite Seni Rupa, Mas Konjo, yang memberikan mungkin materi nantinya di dalam workshop itu kepada anak-anak sekolah sebagai pemula. Dengan maksud dan tujuan adalah di sini memberikan ruang gerak, memberikan pembelajaran terhadap junior-junior, terhadap para pelajar untuk supaya mencintai dan mau berkarya untuk menciptakan karya-karya seni yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ini tambahan dari kami selaku Ketua Komite Seni Rupa di dalam kita melakukan program kerja yang berupa pameran ini. Tentunya kalau kita lihat di beberapa karya yang dipajang dengan gedung yang seperti ini kiranya agak kurang memungkinkan, kurang pantas untuk dinikmati menurut seniat yang sangat tinggi. Nah, di sini saya mempunyai harapan nanti ke depan, semoga dengan apa yang kita lakukan ini, pengalaman-pengalaman ini nantinya bisa menjadi evaluasi terhadap kita semuanya, dan kami berharap sekali kepada pemerintah, birokrasi, dan juga mungkin wakil rakyat DPR bisa melihat secara langsung keberadaan gedung Dekesda yang notabene ini juga pun gedung masih belum legal milik Dekesda. Kedepan kita mempunyai harapan bahwasanya gedung ini menjadi dihibahkan kepada Dewan Kesenian Sidoarjo, sehingga dengan begitu di sini menjadi semacam base camp, tempat berkumpulnya seluruh seniman, baik itu seniman sastra, lukis, tradisi, musik, dan lain sebagainya, bisa di sini untuk membuat kegiatan-kegiatan yang lebih menarik dan lebih baik lagi. Di sini saja sangat panas banget, lighting juga kurang bagus, terus suasana juga agak sumuk-sumuk gimana. Nah, ke depan kita mempunyai harapan yang saya aturkan tadi, yaitu Kota Sidoarjo mempunyai art center, yang mana art center itu bisa dipakai untuk berkesenian di Sidoarjo, dari seni tradisi, seni lukis, seni musik, dan lain sebagainya. Itu harapan kita ke depan, mengetuk kepada hati dan memikirkan Dewan Kesenian Sidoarjo sebagai wadah para seniman itu untuk disampaikan kepada seniman-seniman yang ada di Sidoarjo. Seniman Sidoarjo adalah tujuan kita,
kita tingkatkan taraf kelayakan hidup mereka. Kita membantu mereka supaya taraf hidupnya lebih maju. Dan ini adalah tugas Dekesda bersama, dan kita tidak bisa kerja sendiri. Ada pemerintah dan pihak-pihak terkait yang mana bisa membantu untuk mensukseskan daripada program-program yang diselenggarakan dan mungkin yang nantinya akan dilaksanakan oleh Dekesda itu sendiri. Yang lebih terpenting kepada kita semuanya adalah khususnya seni rupa, benar-benar di Sidoarjo ini bisa mencetak seniman atau pelukis-pelukis yang nantinya bisa go internasional seperti Mas Tibio yang kami undang untuk memberikan narasumber diskusi seni pada acara pembukaan pameran Wajik Gledek. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi kepada kita bersama, sehingga dengan inspirasi itu kita lebih untuk berkarya lebih baik, berkarya yang bisa bermutu dan nantinya bisa untuk mengangkat ekonomi daripada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk informasi selanjutnya lihat IG kami di bawah ini, senirupa21.dekesda, dulure seniman Darjo. Oh iya, saya lupa, di dalam rangkaian pameran Wajik Gledek ini kita sinergi, komite seni rupa sinergi dengan komite sastra, komite musik, dan juga komisi tradisi, di mana di sela-sela pameran tanggal 21 sampai 27 itu ada komite lain yang juga sinergi sama program kerja kita yang dilaksanakan pada hari Minggu, yaitu live musik dari komite musik. Kemudian Seninnya itu dari seni tradisi, dan hari Selasa itu adalah dari komite sastra. Peluncuran buku sastra yang dilakukan oleh komite sastra. Terima kasih.